Assalamualaikum dan salam sejahtera, kembali lagi bersama dengan saya Tengku Channel. Oke guys, ini kabar baik untuk semua penggemar sepak bola. Saya melihat di sini Indonesia sekali lagi ditunjuk oleh FIFA untuk menjadi tuan rumah untuk Piala Dunia U20 pada tahun 2025. Kalau melihat ya, apabila Indonesia mengendalikan event yang besar baru-baru ini, yaitu Piala Dunia U17, Indonesia telah sukses melakukan amanah ini ataupun melaksanakan amanah ini dengan baik. Nah, di sini FIFA ketagihan di Indonesia, tunjuk Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20 2025. Ini satu kabar baik untuk semua penggemar sepak bola. Jadi, di sini saya tengok ya, Indonesia mendapat kepercayaan dari FIFA. Bayangkan untuk menjadi sebuah negara tuan rumah ini bukan mudah ya, tetapi Indonesia ini kalau jadi ini adalah kali ketiga Indonesia menjadi tuan rumah. Kalau ikutlah yang pertama itu tidak jadi kan, dibatalkan. Lepas tu Piala Dunia U17 telah sukses, dan ini untuk Piala Dunia U20 tahun 2025 Indonesia sekali lagi ditunjuk dan juga diberi kepercayaan ya oleh FIFA untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2025. Jadi guys, ini satu berita yang menarik untuk semua penggemar sepak bola, dan ini satu kehormatan saya tengok ya untuk Indonesia, karena FIFA begitu yakin dan juga percaya Indonesia bisa melakukan dan juga mengendalikan event yang besar seumpama ini. Jadi seperti apakah infonya? Ayo kita semak di sini, yang mana dikatakan gegarkan dunia, FIFA ketagihan di Indonesia, tunjuk Indonesia jadi tuan rumah di Piala Dunia U20 2025. Memang Indonesia bukan kaleng-kaleng. Kita saksikan klip video ini bersama-sama. Jom. Oh, Pak Erick Thohir dengan Presiden FIFA, Pak Jokowi, Gianni Infantino. Dengan penandatanganan nota kesepahaman antara FIFA dan PSSI. Wow, cukup mesra lah orang. Saya telah memerintahkan kepada PSSI dan Kemenpora untuk menjajaki penyelenggaraan Piala U20 di tahun 2025 dan U17 untuk tahun 2025 sampai 2029. Oh, ada dua ya, U20 dengan U17. Wow, ini satu event yang besar. Indonesia sangat beruntung sebenarnya. Karena apabila Indonesia jadi tuan rumah, bukan sekadar perlawanan yang dinikmati, tetapi dari segi kitaran ekonomi itu akan berjalan di situ ya. Lepas tu Indonesia memang satu tempat yang strategik, dan juga memang kalau FIFA tunjuk Indonesia menjadi tuan rumah, memang tempat itu sangat tepat ya, kerana dari segi penggemar sepak bola di Indonesia ini cukup ramai. Dan apa yang menarik juga di Indonesia nih, dia punya supporter itu cukup kuat ya. Mana-mana stadion yang melangsungkan perlawanan, pasti supporter dari peminat-peminat sepak bola ya akan datang memenuhi seluruh stadion itu. Dan baru-baru ini yang Piala Dunia U17 telah melebihi KPI ya, target untuk jumlah penonton untuk perlawanan sepak bola U17 baru-baru ini. Nah, ini Piala Dunia untuk U20 nih pasti akan ramai lagi nih guys. Apapun kita dengar dulu perkabaran yang sangat memberi kabar gembira ini kepada penggemar sepak bola. Jom. Oh, Gianni Infantino dengan Erick Thohir nih macam adik dengan kakak, sudah saya tengok. Memang keakraban mereka cukup luar biasa. Ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia selanjutnya. Ya, mungkin itulah sebuah kata yang tepat yang bisa diungkapkan kepada negara Indonesia saat ini. Dimana setelah melakukan pergelaran Piala Dunia U17 dengan sukses, kini Indonesia digadang-gadang akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 mendatang. Hal itu menjadi sebuah sorotan setelah Ketua Umum PSSI mengatakan akan terus mengadakan event-event besar dalam sepak bola. Hal itu terlihat setelah Indonesia sukses menggelar Piala Dunia U17 lalu, di mana Erick Thohir sedang bersuah video bersama staf dari FIFA yang memberikan pertanyaan akan menggelar event besar kembali. Wow, itu yang saya tengok Erick Thohir ini ya. Dari segi bagaimana dia punya komitmen dan juga dia punya kesungguhan ya, ingin sepak bola Indonesia itu
maju ke hadapan. Sehingga training center didirikan di Kalimantan untuk membentuk satu pasukan yang kuat ya. Jadi Erick Thohir ni saya tengok memang bukan calang-calang orangnya ya. Sebab dia ni juga mempunyai hubungan yang baik dengan dunia bola sepak di luar negara. Dan dia ni mantan bos Inter Milan. Jadi saya tengok rupa-rupanya, itu yang saya pun kaget ya awalnya itu bila mengetahui rupanya Erick Thohir ni pemilik klub Inter Milan suatu ketika dulu. Nah, bayangkan dia punya pengalaman itu dibawa ke Indonesia untuk timnas Indonesia tuh pastilah akan menjadikan timnas Indonesia ini sesuatu wajah baru ya. Dan memang dari segi kenaikan ranking dibawa lagi Sintayong untuk melatih timnas Indonesia. Ranking timnas Indonesia dia memang drastik meningkat ya guys. Ini sejak adanya Erick Thohir, adanya Sintayong, dan juga pelatih-pelatih yang lainnya. Mereka bekerja sama untuk membangun timnas Indonesia dan telah terbukti Indonesia dari si ranking tuh memang ada perubahan yang sangat ketara untuk peningkatan ranking untuk di peringkat FIFA. Tengok dia punya hubungan baik nih lah yang paling saya tengok, saya suka ya macam mana dia punya hubungan baik dengan FIFA, dengan dunia bola sepak di luar negara. Kita tengok apa cerita selanjutnya. Itu candaan, namun melihat dari beberapa sisi, beberapa staf antusias dengan candaan setengah serius dari Ketua Umum PSSI tersebut. Ini staf FIFA. Tiap tahun dia minta. Harus kita adakan lagi. Ini sangat hebat. Ini staf FIFA nih. Pak Erick Thohir tanya apakah kita akan buat lagi perlawanan seumpama ini. Tengok, ini sangat hebat. Negara tuan rumah terbaik. Terima kasih Mr. Colin. Saya janji akan melakukannya. Pasti suka ya orang. Sangat bagus. Terima kasih lagi. Ya, berbicara Piala Asia, 4 negara telah mengajukan penawaran, yaitu negara Australia, Indonesia, Korea Selatan, dan Qatar. Tetapi Australia kemudian menarik diri pada September 2022 dan disusul Indonesia pada 15 Oktober 2022. Pada 17 Oktober 2022, AFC mengumumkan bahwa Qatar memenangkan bidding dan menjadi tuan rumah Piala Asia 2023. Jadi jika melirik ke Piala Asia, nampaknya tak mungkin karena Qatar telah memenangkan bidding menjadi tuan rumah Piala Asia 2023. Namun jika berbicara tuan rumah Piala Dunia U20, maka tak menutup kemungkinan bahwa Indonesia bisa gampang mengadakan kembali event yang batal kemarin. Qatar. Pada tahun ini Indonesia mendapatkan kehormatan menjadi Piala Dunia U17 setelah Peru sepakat mengundurkan diri menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Namun sayang, berita gembira itu mendapatkan respon yang negatif dari negara ASEAN, terutama Vietnam. Kenapa Vietnam, negara guys? tersebut menilai bahwa FIFA terlalu sayang kepada Indonesia. Padahal sebelumnya Indonesia telah memalukan diri loh dengan tragedi Kanjuruhan. Namun tunggu, ternyata Vietnam tak sadar bahwa Indonesia lebih layak menjadi tuan rumah dan lebih pantas dari Vietnam. Maka Indonesia harus bekerja keras agar pergelaran Piala Dunia berjalan dengan lancar dan sukses. Dan nampaknya benar sekali, pergelaran Piala Dunia yang sudah kita lihat bersama mendapatkan pujian dari FIFA dan AFC yang mengatakan nih bahwa pergelaran Piala Dunia di Indonesia sangatlah fantastis. Karena Indonesia jauh melampaui ekspektasi FIFA, di mana FIFA menargetkan 10.000 penonton dalam satu pertandingan. Dan nampaknya sejauh ini rata-rata yang ikut menonton Piala Dunia mencapai 11.000 penonton. Itu ya. Jumlah penonton yang cukup ramai. Maka itulah saya katakan tempat di Indonesia nih memang tempat yang sangat tepat kalau menjadi tuan rumah. Sebab dari segi jumlah penonton ataupun jumlah penduduk di Indonesia ini cukup ramai ya. Dan penggemar sepak bola di Indonesia ini 78% yang saya tahu ya adalah penggemar sepak bola. Nah, dan kalau dilihat dari segi sepanjang perlawanan yang Piala Dunia U17 baru-baru ini, FIFA juga berpuas hati ya dengan fasilitas yang telah disediakan oleh Indonesia ya untuk mengendalikan Piala Dunia U17 ini dengan dia punya VAR memang cukup lengkap. Lepas itu stadion pun memenuhi standar FIFA.
Jadi itulah yang saya nampak apabila Indonesia sekali lagi dijadikan tuan rumah ataupun ditunjuk FIFA untuk menjadi tuan rumah, memang Indonesia layak untuk menjadi tuan rumah sebab dari segi dia punya persediaan ya, memang cukup rapi dan juga sudah tersedia lama. Bayangkan ketika sebelum ini yang Indonesia untuk Piala Dunia yang senior tuh yang dibatalkan itu, mereka sudah bersedia, tetapi oleh karena ada perkara-perkara yang tidak dapat dielakkan maka Indonesia batal menjadi tuan rumah. Itu masa itu mereka sudah bersedia dengan stadion-stadion ya yang memang memenuhi standar FIFA. Nah, untuk kali ini apabila Indonesia ditunjuk lagi menjadi tuan rumah untuk Piala Dunia U20, saya tengok memang dari segi layaknya Indonesia menjadi tuan rumah itu sudah terbukti apabila perlawanan sepak bola Piala Dunia U17 baru-baru ini memang sukses ya, tidak ada masalah. Dan saya tengok dari segi respon daripada FIFA dan juga pemain-pemain peserta Piala Dunia, mereka sangat berpuas hati dengan stadion yang disediakan oleh Indonesia. Lepas tu dari segi training center ya yang di Bali itu mereka suka. Dalam masa yang sama mereka terhibur dengan suasana di Indonesia tuh yang memang berbeda daripada negara-negara yang lain. Mereka telah menikmati satu keindahan semula jadi dan juga tempat-tempat yang menarik di Indonesia. Nah, dari segi penggemar sepak bola Indonesia memang cukup sporting dan juga cukup support ya. Kalau ditargetkan 10.000 yang datang hampir 15.000 begitu memenuhi stadion. Jadi itulah perlawanan sepak bola nih, tanpa penonton tidak akan berseri, tetapi kalau buat di Indonesia pasti stadion itu pasti akan dipenuhi oleh penggemar-penggemar sepak bola, khususnya rakyat Indonesia. Bayangkan bukan sekadar timnas Indonesia yang bermain mereka datang, tetapi tim-tim yang lain ketika bermain ya, ada perlawanan, penggemar-penggemar sepak bola nih pasti datang berduyun-duyun ke stadion untuk memberi support dan juga dukungan terhadap tim yang mereka pilih. Nah, jadi kalau ditengok dari sini memang Indonesia menjadi satu tempat yang menarik untuk dijadikan sebagai tuan rumah, dan juga memang kalau dilihat dari segi kemampuan Indonesia mengendalikan event-event besar seumpama ini memang telah terbukti ya, bukan sekadar sepak bola tetapi event peringkat internasional seperti G20, ASEAN. Indonesia memang sudah terbiasa mengendalikan event-event yang besar seumpama ini. Dan kalau ditengok memang ada perbezaan cara Indonesia meraih para tamu ketika bertandang ke Indonesia. Itu satu kelebihan yang terdapat pada Indonesia. Apapun, syabas dan juga selamat ke atas Indonesia kerana sekali lagi ditunjuk oleh FIFA untuk menjadi tuan rumah untuk mengendalikan Piala Dunia U20 untuk tahun 2025 dan juga Piala Dunia U17. Ini satu penghormatan ya FIFA terhadap Indonesia. Jadi bagaimana pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Nanti kalian komen di bawah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.